Ya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur kita bisa kembali lagi pada kesempatan program Makin Dekat Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan dalam kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hari yang indah ya Tuhan. Dan kami juga boleh menikmati, memperoleh kesempatan yang indah untuk kami bisa mengikuti program Makin Dekat Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Bapak, berkati kami dalam perenungan kami pada hari ini. Biarlah kami juga bisa mengerti apa yang Kau maksud dalam kehidupan kami. Dan tolong ya Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang terbatas, kiranya Kau pakai terus dalam memberitakan Injil-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap pada kesempatan ini saudara memiliki kabar yang baik, memiliki kesehatan yang baik. Amin. Mari saudara, saatnya kita mendengar firman Tuhan pada tema kali ini, yaitu tentang pemurnian iman, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7, saya akan bacakan untuk kita semua. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan terlebih lagi kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang pemurnian iman yang begitu luar biasa. Nah, berbicara pemurnian, Bapak Ibu, Saudara, kita bisa memakai contoh di kehidupan sehari-hari kita, mungkin yang kita miliki, yaitu emas. Harga emas cenderung stabil dan bahkan naik dari waktu ke waktu. Sampai hari ini banyak orang suka, saudara. Kenapa? Karena mereka untuk membelinya, mereka tuh menggunakannya selain sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai investasi atau tabungan di jangka panjang. Nah, di pasaran ada emas yang dengan kadar 18 karat, ada 22 karat, ada yang 24 karat, dan ada logam mulia yang kadar kemurnian emasnya itu mencapai 99,99%. Hampir 100%, saudara. Nah, untuk mendapatkan tingkat kemurnian ini, emas itu harus dibakar dan dimurnikan untuk menghilangkan unsur-unsur lainnya selain emas. Proses pemurnian ini dimulai dengan membakar emas itu dalam api yang bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Dan kemudian dilakukan serangkaian proses kimia yang panjang hingga dihasilkan emas yang murni. Nah, begitu juga dengan iman kita, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 7 ini mengajarkan bahwa iman kita itu lebih berharga daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api. Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman kita melalui berbagai pencobaan yang kita hadapi. Banyak orang yang tidak memahami hal ini. Mereka berpikir bahwa menjadi orang Kristen artinya hidup tanpa ada masalah, tanpa ada kesukaran. Setiap kita tuh harus melalui proses pemurnian agar iman kita tuh bertumbuh dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian ini, saudara. Dalam suratnya, Rasul Petrus itu meneguhkan pengharapan jemaat Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Pada saat itu, jemaat mengalami tantangan berat. Petrus menyadari bahwa sukacita bercampur dengan kesedihan ketika orang-orang Kristen di Asia Kecil itu mengalami berbagai
Rasul Petrus menegaskan bahwa berbagai-bagai pencobaan dan penderitaan yang mereka alami akan membuat mereka itu dimurnikan imannya. Bagi mereka yang selalu memegang teguh iman percaya pada Yesus, mereka akan menerima anugerah kemenangan dari Allah, yaitu puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Dalam bagian ini, Petrus mengingatkan bahwa pencobaan bukan alasan yang pantas untuk berpaling daripada Tuhan. Bagi umat pilihan Allah, pencobaan merupakan sarana untuk memurnikan imannya. Bagaikan emas yang diuji kemurniannya dengan api, demikian juga dengan Petrus yang mengingatkan kita bahwa iman kepada Yesus Kristus akan semakin teruji kemurniannya melalui api, yaitu pencobaan dalam diri kita. Memelihara kemurnian iman dan kemurnian hidup bukan hal yang sederhana. Sekalipun kita menjaganya dengan segenap kekuatan, proses untuk menghasilkan produk yang khas, yang baik, dibutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra, yang tidak boleh berhenti. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Gereja dipanggil untuk memiliki kemurnian iman, sekalipun harus dibayar dengan sebuah penderitaan. Menghadapi tantangan sebagai murid Tuhan Yesus memang bukan hal yang mudah, saudara. Beratnya pencobaan dalam hidup membuat kita berduka cita, kehilangan gairah hidup. Namun, kita dapat menjalaninya dengan sebuah keyakinan bahwa semua tantangan merupakan bagian yang makin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Nah, cobaan yang tampaknya acak dan tidak dapat dijelaskan, saudara, dapat dilihat secara berbeda berdasarkan ketika Tuhan menolong kita. Di tengah-tengah tragedi, kuasa dan keindahan keselamatan yang Tuhan berikan, kita bisa melihat bahwa kemurahan iman itu menjadi sukacita ketika kita mengalami anugerah Tuhan, yaitu keselamatan. Hingga akhirnya kita akan menunjukkan karakter murid Tuhan yang murni dan sejati, dan jaminan keselamatan dari Yesus Kristus itulah yang menjadikan kita bersukacita. Pada bulan Oktober tahun 1991 ada badai api yang menghancurkan 2.500 rumah di sekitar Oakland di California. Ketika pemilik rumah kembali untuk menyaring puing-puing hitam, saudara, mereka tuh menemukan bahwa semua harta benda mereka itu telah menjadi jelaga. Namun seorang pria dan putrinya itu menemukan guci kecil yang imut berbentuk kelinci. Mereka kagum bahwa benda yang begitu rapuh bisa bertahan utuh di tengah-tengah kebakaran yang luar biasa. Nah, korban yang lain dari bencana tersebut juga menemukan barang-barang tembikar yang entah bagaimana mampu bertahan dari badai api yang dahsyat. Pada hari Minggu setelah bencana, saudara, seorang pendeta setempat itu membawa ke mimbar sebuah vas yang tidak pecah, yang merupakan satu-satunya benda yang ditemukan dari rumahnya. Lalu ia bertanya kepada jemaatnya, tahukah kalian mengapa benda ini masih ada di dalam rumah saya yang hilang karena terbakar? Dia menjawab pertanyaannya sendiri dengan mengatakan, karena vas ini pernah melewati proses kebakaran sebelumnya. Bisakah cobaan hidup yang berat benar-benar menjadi berkat, saudara? Rasul Petrus menunjukkan kepada kita bahwa mereka bisa melewati hal itu. Dia menjelaskan bahwa berbagai pencobaan dapat menghasilkan pujian, hormat, dan kemuliaan pada pernyataan Yesus Kristus. Cobaan berat mungkin sangat menyakitkan bagi diri kita. Namun, jika dengan rahmat Tuhan kita menanggungnya, iman kita dapat muncul dari tungku yang menyala-nyala dengan lebih murni dan kuat dibandingkan sebelumnya. Lalu apa, saudara, aplikasinya untuk kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, tetap teguh dalam iman. Ketika kita menghadapi cobaan, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses pemurnian iman kita. Jangan berpaling dari Tuhan.
tetapi semakin mendekat kepadanya. Seperti emas yang harus melalui api yang agar menjadi murni, iman kita juga harus melalui pencobaan, pergumulan untuk menjadi lebih kuat dan murni. Yang kedua, mengandalkan kasih Tuhan dan jangan mengandalkan diri sendiri. Pencobaan seringkali membuat kita tuh meragukan kasih Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan memiliki rencana yang baik untuk kita. Bahkan melalui penderitaan, sekalipun kita bisa melihat kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Memandang kepada salib Kristus akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan, karena melalui salib kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, menjadi saksi Kristus yang hidup. Ketika kita berhasil melalui cobaan dalam iman yang teguh, kita menjadi saksi yang hidup bagi orang lain. Iman kita yang murni akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Saudara-saudari, marilah kita melihat sebagai pencobaan itu sebagai kesempatan untuk memurnikan iman kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam pencobaan. Dia ada bersama-sama dengan kita, memberi kekuatan dan penghiburan. Pada akhirnya, iman kita akan menjadi murni, akan membawa kita kepada puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan di hadapan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kiranya firman-Mu menjadi setiap pedoman dalam kehidupan kami. Dan berikan kekuatan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.